Ayo menari buat Tuhan. Jangan main-main ya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, perkasa Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku yang teguh, kota benteng perlindunganku, perkasa Dia Bapa yang kekal, keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Aku beri kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, nama di atas segala nama, nama-Mu Yesus. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah menyelamatkanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan Raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
rasakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan pagi hari ini. Saya memang sedang rekaman di pagi hari setelah baca firman gitu ya. Ada dorongan yang kuat untuk langsung membuatkan rekaman setelah baca firman pagi-pagi hari ya. Saya sedang baca di kitab Kisah Para Rasul yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai 38. Ya, judul dari perikop ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ya, lagi-lagi merasakan haru, meneteskan air mata gitu ya ketika masuk dalam pembacaan firman gitu ya, masuk dalam cerita gitu ya. Ini kan bukan bermaksud cerita-cerita seperti di luar sana, tapi ini kan sebuah surat ya, surat yang menceritakan tentang kehidupan Paulus dengan orang-orang yang dilayaninya. Sebetulnya sebelum sampai pada perikop ini ya, semakin kesini semakin membaca ulang Alkitab ya, termasuk tentang pelayanan Paulus gitu ya, semakin bisa memahami dan semakin mengerti bagaimana luar biasanya seorang Paulus gitu ya. Memang kalau banyak orang di luar sana menjuluki dia sebagai rasul yang luar biasa, itu betul. Bagaimana dia bagaimana jerih payahnya, pengorbanannya dalam melayani jemaat gitu ya. Sebuah teladan yang luar biasa. Sebelum perikop ini saya ada garis bawahi ketika di pasal 20 ya, ayatnya yang ke 11 gitu ya. Dia mengajar lalu mengajar lama sekali sampai ada seorang yang bernama Eutikus kan yang duduk di jendela. Kemudian dia tidak bisa menahan kantuknya ya, dia jatuh dan kemudian dinyatakan mati, tetapi Paulus oleh kuasa Tuhan menghidupkannya gitu ya. Setelah dia mengajar lama sampai ditulis di situ sampai fajar menyingsing, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Sebuah jerih payah, jerih lelah dalam melayani Tuhan ya, sebuah keteladanan dalam melayani Tuhan gitu ya, sungguh-sungguh, dan dia luar biasa sekali. Lalu ada juga ditulis dia dalam mengunjungi kota-kota yang di kota-kota di mana jemaat yang dilayaninya berada gitu ya. Dia berjalan kaki. Lalu dia juga menguatkan hati orang-orang yang dilayaninya. Ya, saya baca biar lebih pas gitu ya.
ayat 17 dari perikop tadi, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam perjalanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Jadi kalau baca kisah-kisahnya ya, itu penuh dengan ancaman gitu ya. Ayat 20, "Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Ya, jadi selain jerih lelahnya yang gak pernah lelah, dia mengunjungi orang-orang yang dilayaninya, dia berjalan kaki, dia bahkan kekurangan istirahat, dari fajar dia melanjutkan perjalanannya. Ya, ini sebuah teladan bagi kita bagaimana mengikut Tuhan. Dia juga katakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Penjara, sengsara, ancaman menunggu langkah-langkah Paulus. Ayat yang ke-24, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ya, jadi kita bisa melihat tadi, selain keteladanan dalam kesungguhan jerih payah dalam melayani Tuhan, hidupnya juga penuh dengan ancaman penjara, ancaman pembunuhan, dan dia katakan bahwa saya tidak menghiraukan itu semua, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Nah, ini sebuah teladan yang kalau kita renungkan gitu ya, penderitaan kita ataupun kesengsaraan kita ataupun kesesakan yang kita alami dalam hidup itu betul-betul tidak ada apa-apanya sama sekali dengan apa yang dialami oleh Paulus. Ya, kalau pada umumnya yang kita hadapi sekarang, kalau saya beri judul, itu persoalannya yang paling besar itu adalah masalah kehidupan, yaitu perekonomian atau keuangan. Belum, kita nggak mengalami namanya ancaman fisik, ancaman pembunuhan, ancaman penjara. Kita nggak berhadapan dengan itu. Hanya mungkin kesesakan dalam kehidupan seperti keuangan, perekonomian atau usaha atau dalam pekerjaan. Tapi kita masih bisa hidup tenang gitu ya, kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan gitu. Dan kita nggak ada, kesesakan kita sekarang itu nggak ada apa-apanya. Tetapi prinsip yang dimiliki oleh Paulus adalah dia tidak menghiraukan semua itu, karena di dalam batinnya dia mau menyelesaikan pertandingan akhir dan mencapai garis finish dengan baik, ya, finish well. Dia di dalam hati dan pikirannya dia harus menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Ini
kita masih cukup sadar, ini sebetulnya ini kita ya, sungguh-sungguh menyentil kita gitu. Dan kita mesti belajar bahwa apapun yang kita alami itu, kalau memang udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengerti panggilan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan sediakan di depan, kita harus menjalani kesesakan hidup ini dengan sebuah pemikiran bahwa saya nggak mau gara-gara kesesakan yang ada kemudian saya terganggu dalam menyelesaikan panggilan dalam panggilan Tuhan dalam hidupku, dalam pertandingan iman garis finish. Tetapi apa yang terjadi ya, yang tadinya semangat baca Alkitab cuma karena kesesakan yang gak ada apa-apanya dengan Paulus ya, kita sudah nggak lagi memiliki konsistensi dalam baca firman, dalam berdoa, sudah lebih mengakomodir rasa capek kita, rasa berat kita ya. Kemudian juga yang tadinya semangat melayani itu sudah ditinggalkan. Jadi kita bisa lihat kualitas hati kita itu betul-betul sangat kualitas, komitmen kita itu dalam mengikuti Tuhan itu sangat rendah. Paulus yang selalu berhadapan dengan kesesakan, kemudian dengan penderitaan, penjara, ancaman pembunuhan, itu udah biasa baginya. Tetapi di dalam otaknya, di dalam inner man-nya dia bertekad untuk menyelesaikan pertandingan iman sampai garis finish, dan bukan cuma itu, menyelesaikan pelayanan. Kalau kita ketemu pesan ini sendiri lewat pembacaan firman, itu pasti akan membangkitkan semangat kita, menegur kita gitu ya. Tetapi kalau kita udah baca firman asal cuma rutinitas dan kita nggak dapat apa-apa, maka gak heran kita tetap dalam kelemahan. Paulus katakan bahwa saya tidak menghiraukan itu semua asal aku dapat mencapai garis finish, garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan melihat mukamu lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa ya. Jadi ini nanti saya akan kasih penekanan ya. Saya garis bawahi tentang siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini saya betul-betul haru ya, air mata saya itu tak tertahan gitu ya ketika membaca jemaat yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi kalau kita mengerti kita ini berharga di mata Tuhan, jadi kalaupun ada jawaban-jawaban doa atau harapan kita yang belum terkabul gitu ya, jangan begitu mudahnya berpikiran yang tidak baik kepada Tuhan, berpikiran seolah-olah Tuhan gak peduli dengan kita. Kita ini dibeli, jemaat Tuhan, jemaat ini ada, jemaat yang ada di muka bumi itu dibeli dengan darah anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya ya? Kalau sungguh-sungguh mengerti ini, pasti punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan, diperoleh dengan darah anaknya ya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul
beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingat bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu, masih dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Ya, di sini dikatakan bahwa Dia menasihati orang-orang yang ada dilayaninya tiada henti-hentinya dengan mencucurkan air mata. Jadi dalam pemahaman saya, ya, saya bersyukur berkali-kali untuk saya ditaruh di rahim ibu yang penuh dengan nasihat. Mungkin setiap orang yang mendengarkan rekaman saya sudah berkali-kali saya sudah bagikan bahwa saya itu dari kecil itu dibesarkan dari nasihat. Memang salah satu cara untuk membangun karakter kita adalah penuh dengan nasihat yang datang dari firman Tuhan. Saya melihat anak-anak di sini ada banyak orang tua yang tidak punya kemampuan untuk mendidik anaknya di dalam jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memberikan teladan. Itu yang kedua. Yang pertama adalah dia nggak dapatkan nasihat firman Tuhan. Jadi makanya dia banyak yang tidak mampu mendidik anak-anaknya, karena anak-anak itu kan output daripada didikan orang tuanya. Jadi kalau anak-anaknya bandel, nggak teratur di luar, itu kan berarti nggak sungguh-sungguh dididik, tidak dirotan oleh orang tuanya. Nah, makanya di dalam pelayanan saya, ya tadi saya katakan gak kebetulan semuanya di dalam keluarga yang khususnya mama yang penuh dengan nasihat. Saya menjadi orang yang suka memberikan nasihat dari firman Tuhan, baik di dalam pelayanan ini maupun terhadap anak-anak, karena itu penting nasihat. Jadi itu harus mengawal pertumbuhan seseorang yang dalam mengikuti Tuhan gitu. Nah, jadi katakan aku menyerahkan kamu kepada Tuhan Yesus dan kepada firman yang berkuasa membangun kamu. Makanya sangat vital di dalam pelayanan saya, tapi terutama pertama dari kehidupan saya, itu firman Tuhan itu harus melekat, karena firman itulah yang berkuasa. Ya, di 2 Timotius juga katakan bahwa itu akan memperbaiki kelakuan kita. Jadi firman itu harus menjadi andalan di dalam kekristenan. Maka tidak heran orang Kristen yang hanya berharap mendengarkan firman sekali seminggu di gereja dan gak membacanya, maka gak heran sangat telat jauh daripada pengenalan akan Tuhan. Ya, yang benar adalah harus bergaul dengan firman, membaca, merenungkan, melakukannya, karena firman itu punya kuasa untuk mengubah kelakuan dan juga membangun diri kita. Jadi nggak pernah salah apa yang saya tetapkan di dalam pelayanan ini. Tempoh hari juga saya sudah katakan, itulah kenapa saya percaya diri untuk terus melanjutkan pelayanan, model pelayanan yang Tuhan Yesus buat saya mengerti bahwa sekalipun saya juga bilang sama anak-anak ini, sekalipun Tuhan tidak percayakan saya ke depan sebuah gereja lokal ya kayak umumnya gitu ya, apakah saya merasa tidak saya tidak akan merasa kurang terhormatnya melayani dalam bentuk oikumene anak-anak muda dari berbagai gereja. Kayak sekarang itu dari gereja, dari berbagai gereja ya di tempat kita di sini, dan mereka tahu sayalah yang telah membangun mereka untuk baca firman. Dan Tuhan saya juga tidak akan pernah kehilangan upah saya, walaupun
tidak menjabat seperti misalnya gembala sebuah gereja gitu ya. Tuhan itu adil dan walaupun karena carinya bukan pelayanan, bukan jabatan, bukan jabatan, bukan uang, bukan gengsi gitu ya. Bukan itu yang dicari, tapi bagaimana orang-orang ini dibangun dengan firman Tuhan. Jadi saya semakin hari semakin bersyukur. Saya berpikir bahwa sejauh ini saya bahkan bisa lebih diterima oleh banyak gereja karena saya tidak menempatkan diri saya pada satu merek gereja gitu ya. Ketika orang tua misalnya antarkan anaknya, saya berikan ini misi ini gitu ya, saya sampaikan misi ini dan mereka lebih menerima gitu ya. Saya merasa tidak kurang bermanfaatnya kalau dari berbagai gereja datang, saya ajarkan mereka firman Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu nanti kayak gimana Tuhan mau tuntun seperti apa, tapi goalnya bukan nanti akhirnya dibawa ke dalam satu gereja tertentu, enggak, tapi bagaimana mendidik anak ini untuk anak-anak muda untuk hidup dalam firman Tuhan. Itu tidak kurang menyenangkannya di hadapan Tuhan dan justru lebih jerih payah seperti itu, walaupun fokusnya bukan upah gitu ya, itu dihargai oleh Tuhan. Jadi dalam pelayanan pun itu yang saya banggakan karena itu yang itu yang ditinggalkan, itu yang tidak diperhatikan oleh kekristenan pada umumnya. Dan itu yang saya tetapkan juga di dalam pelayanan ini. Firman Tuhan berkuasa membangun. Jadi kalau orang hanya pergi ke gereja, itu pun mungkin Kristen gak ke gereja, gak akan mungkin bisa dibangun di atas pondasi firman kekristenan yang sesungguhnya. Jadi bagi kita yang udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bersyukur mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, firman-Nya diubahkan, bersyukur dan terus lakukan dan bagikan itu kepada orang-orang yang bisa dibagikan. Tapi kalau kita selama ini ya kayak yang dulu ya gitu, ada beberapa orang yang baca firman tapi akhirnya berhenti, gak ada sesuatu yang terjadi, itu menjadi big question, menjadi pertanyaan yang besar, tanda tanya yang besar bagi saya. Kok gak ada yang sesuatu yang dikerjakan oleh firman? Jangan-jangan bacanya rutinitas, bacanya itu gak dengan kerinduan, asal-asalan, tidak dengan motivasi yang benar. Paulus pun berkata bahwa saya serahkan kamu kepada Tuhan Yesus dan kepada firman yang berkuasa membangun. Ya, ada juga di akun pribadi saya. Makanya saya itu ya, kalau ketemu hamba-hamba Tuhan yang selalu berbicara tentang membangun gereja, membangun kekristenan dengan mengedepankan firman Tuhan, kemudian persekutuan dengan Tuhan, itu pasti saya langsung suka karena sama dengan pemikiran saya. Itulah yang berkuasa membangun kita, firman Tuhan. Ayat 33, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku, dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka, terlebih-lebih karena ia berkatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar ke kapal. Bisa masuk dalam cerita itu sungguh sangat haru ya. Harunya saya ketika saya renungkan, sungguh ya, kuasa darah Yesus yang mempersatukan orang dari berbagai suku, berbagai
latar belakang yang berbeda, yang tadinya tidak kenal. Sungguh sebuah keindahan yang bisa mempererat lebih daripada saudara. Ya, itu semua dikerjakan oleh darah Yesus, oleh kasih Yesus, oleh firman. Dan bayangkan juga duka cita mereka, karena kalau zaman sekarang sudah ada video call, sudah bisa WA, sudah bisa ada misalnya bisa mengunjungi dengan pesawat. Pada saat itu betul-betul kayak kepisah ya. Saya masih ingat ketika saya kecil ya, kami bersaudara 12. Saya itu anak yang bungsu. Jadi setiap kakak-kakak saya, abang-abang saya itu kan pada zaman saya itu belum ada handphone, dan ya komunikasi nggak seperti sekarang gitu ya. Nah, itu memang keunggulannya hal yang baik dulu, ketika nggak semua kan ada plus minusnya gitu ya. Jadi ketika udah berangkat dulu, itu hati saya itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, semakin hari itu semakin berkurang. Rasa dukanya itu sedih ketika mereka udah berangkat gitu ya. Ketika mereka berangkat melanjutkan, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang merantau, atau mungkin mulai cari pekerjaan. Itu saya itu mulai sedih. Saya masuk ke kamar mereka, itu kayak mereka itu masih ada gitu ya. Saya bisa rasakan ini seperti apa suasana, sampai saya menitikkan air mata gitu. Betapa harunya kedekatan sesama kita yang disatukan oleh darah Yesus, disatukan oleh kasih Tuhan. Kita juga rasakan itu di media sosial kita yang sehati loh, yang diubahkan. Kita bisa punya kedekatan batin satu sama lain. Dan kebersamaan itu tidak hanya ada di dunia ini saja, tapi betapa bahagianya Paulus nanti ketika dia melihat orang-orang yang dilayaninya, penatua-penatua yang dilayaninya, ketemu dengan dia di surga. Dan itu selamanya ada sukacita, ada kasih, ada persekutuan yang tidak terpisahkan oleh apapun. Itu juga saya katakan sama anak-anak ini, dalam doa-doa saya, bukan saya cuma karena saya mengasihi mereka, dan itu datang daripada Tuhan. Saya nggak mampu mengasihi mereka dari diriku sendiri. Ingin bersama dengan mereka ya, termasuk juga yang sehati di media sosial, bukan cuma di sini tapi di dalam kekekalan. Kayak kemarin ketika saya belikan mereka jajan ya, kadang-kadang juga repot juga ya. Makanya kayak sekarang pelan-pelan saya udah ajar mereka belajar bawa air putih sendiri ya. Ketika saya beli snack mereka yang agak capek gitu ya, tapi pas di luar gitu ya, saya lihat mereka memuji Tuhan. Saya pikir inilah orang-orang yang saya layani gitu ya. Hati saya kembali sayang sama mereka, dan tidak menghiraukan rasa capek dalam melakukan semuanya untuk mereka. Kita yang udah dipersatukan oleh firman, dipersatukan oleh kasih, yang betul-betul loh, yang maksudnya itu betul-betul sama, punya motivasi yang sama, punya kemurnian yang sama terhadap firman Tuhan. Kita pasti ada kedekatan batin. Kita pasti ada perasaan, pikiran yang sama. Tapi kalau motivasinya berbeda, nggak bisa nyatu. Itu juga saya katakan sama anak ini. Kalau kamu murni dengerin firman Tuhan, kemudian hatimu nggak susah ya dibantu, itu langsung nyatu sama mereka, bisa memiliki kedekatan yang bercanda gitu ya, yang kadang mereka juga tahu. Kadang saya panggil sama mereka agak keras, iya tulang, mereka udah dekat, padahal mereka itu berbagai, kita gak kenal tadinya, berasal dari berbagai latar belakang, bukan suku lah ya, keluarga gitu ya, tapi ini kemudian dekat. Betapa luar biasanya kuasa yang dikerjakan oleh darah Yesus dan kasihnya itu. Dan di sini juga saya pahami sejauh ini ya, dan Roh Kudus gak pernah salah, walaupun dimanapun orangnya, dia akan mengajarkan hal yang sama. Dikatakan gini di ayat 26, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ada di ayat lain yang aku udah garis bawahin ya, tapi intinya itu kayak gini.
ada perkataan Yesus yang kurang lebih sama, saya udah garis bawahi. Inti suara itu pesannya itu sama, bahwa kecuali kepada mereka yang ditentukan oleh Tuhan Yesus untuk binasa. Jadi ini harus menjadi peringatan buat kita ya. Jadi Paulus dalam melayani orang-orang ya, dia katakan aku nggak bersalah pada mereka yang udah ditentukan untuk binasa. Kan ayat-ayat firman Tuhan yang lain juga sudah saya katakan sampaikan bahwa Tuhan itu yang memilih orang-orang. Siapa sih orang-orang yang memang akan diselamatkan? Ada juga ayat-ayat dikatakan memang ditentukan untuk diselamatkan. Itu siapa? Mereka yang hatinya nggak susah. Mereka itu hatinya itu nggak susah untuk dituntun. Ada terlalu banyak manusia yang hatinya itu susah ya. Hamba Tuhan dari senior pastor juga dari gereja itu bilang, ada orang-orang emang tuh hatinya itu susah dituntun. Saya juga ketemu orang-orang di sini tuh ya, hatinya itu susah. Oh ya, nih ayatnya saya buka-buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Ngerti nggak perkataan itu? Memang ada orang-orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal. Ada orang-orang yang memang seperti Paulus, memang udah ditentukan untuk binasa. Loh, kan kata firman bilang, bukankah semua orang Tuhan menghendaki semua orang tersamakan? Ya, itu kehendak Tuhan. Kapan itu kemudian terjadi? Ini ditentukan ditentukan untuk binasa, ini ditentukan untuk diselamatkan. Itu tergantung kualitas dan sikap hati seseorang. Saya kayak anak di sini ya, kalau sejauh ini mungkin udah hampir ya mendekati 100 lah. Udah 80-an sekarang yang stay aja sama kita. Itu yang aktif kan hitung mingguan ya, karena 3 hari Jumat Sabtu Minggu. Ada yang datang hari Jumat, terus ada yang Sabtunya malas atau nggak bisa konsisten gitu ya 3 hari. Tapi minggu kita udah 25 orang gitu ya. Nah, dan lebih banyak yang mereka udah undur, katakanlah sekitar 50-60 orang. Jadi kita udah menjelang 100 orang. Dan saya temukan memang orang-orang yang dalam hati saya udah bilang, saya nggak tertarik sama orang ini. Kenapa? Bukan membenci orang, hatinya itu nggak murni, hatinya itu udah susah. Dan saya di dalam batin saya nggak sebut namanya. Jangan-jangan orang yang memang udah ditentukan untuk binasa. Bukan karena Tuhan tidak menghendaki keselamatan orang, tapi kualitas hatinya itu memang berbelat-belit. Nah, saya nggak merasa bersalah lagi terhadap orang itu, karena saya udah tuntun dia baca firman di awal, tapi tidak peduli gitu ya. Jadi kalau lihat langsung gitu ya, memang kita kan firman Tuhan juga katakan orang-orang yang rohani itu bisa menilai segala sesuatu. Makanya kalau walaupun masih kadang-kadang datang, ada namanya juga anak-anak, kadang datang, kadang dia mungkin lagi pengen cuma mau lihat-lihat gitu ya. Saya nggak terus lagi desak dia, ajak dia untuk baca firman. Saya udah nggak tertarik untuk ajak dia, karena hatinya udah jelas bagi saya susah. Dan saya pikir memang ini itu hatinya hanya mungkin karena ada mujizat yang besar dia diubahkan. Tapi kalau saya melihat sama seperti Paulus ini, jangan-jangan orang ini udah ditentukan binasa karena hatinya itu susah. Jadi yang saya mau katakan adalah perhatikan sikap hati, karena yang berkuasa untuk menjaga hati kita, bertugas bertanggung jawab untuk menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Jangan cuek ketika dengarkan firman Tuhan. Memiliki hati yang mudah untuk dibentuk, jangan punya hati yang susah. Saya sangat diberkati oleh firman ini. Nah, kira-kira kita bisa belajar dari sini. Di media sosial juga kan memang walaupun gak tatap muka, saya bisa rasa kok emang hati orang ini susah, gak terlalu diharap. Coba udah bertahun-tahun baca firman, tapi akhirnya gak mengubahkan dia juga. Dia yang gak mau berubah, hati yang gak benar, atau firman gak berkuasa.
Firman tetap berkuasa. Tetapi kenapa dianya begitu? Hatinya itu susah. Kira ini juga menjadi peringatan buat kita untuk betul-betul memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Dan buktinya juga di dalam pelayanan ini, ya, saya udah melihat orang-orang yang udah diubahkan. Makanya saya katakan pada mereka, berharap akhir tahun ada 25 orang kuat. 25 orang kuat adalah dalam kategori udah nggak kayak orang, kan ada juga anak-anak tiba-tiba datang, nanti menghilang berapa lama, mungkin dia lagi pengen lihat-lihat, datang. Ya itu bukan orang yang dimaksud. Adalah orang-orang yang kalau kita ada pertemuan, dia udah datang, dia udah baca firman, dia dengarkan nasihat, dia dibentuk, dia terima gitu ya. Dan kalau kayak sekarang aja belum sampai 25 orang kuat gitu ya, udah kehadiran kita penjangkauan 25, dan mereka udah nggak visi gitu ya. Kalau udah ada 25 orang kuat di akhir tahun, itu berarti akan ada kurang lebih 50 kehadiran. Dan kita terus menjangkau, dan mereka akan rasakan perbedaannya. Memang kendala di tempat ini ya, kan mayoritas itu masyarakat ke bawah ya. Jadi kalau ketika musim hujan itu kendalanya jalan licin. Tapi kendala salah satunya adalah kebanyakan mereka itu nggak ada yang nganter. Mungkin karena orang tuanya kerja, atau kendaraannya, motornya itu mogok lah, nggak ada motor lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ya saya alami di Jawa gitu ya, ketika dulu buka bimbel, ya pasti anak-anak itu serba ada ya. Maksudnya itu kalau papa mamanya nggak bisa antar karena kerja, ada mbaknya, ada asisten rumah tangga, ada sopir yang antar jemput. Ya, mereka yang bisa jalan karena deket gitu ya. Nah itu memang kendalanya gitu ya. Jadi apa yang saya katakan ini sebenarnya berharga. Kita bisa betul-betul renungkan. Jangan sampai saya bagian daripada yang ditentukan binasa seperti kata Paulus. Jadilah menjadi orang yang ditentukan oleh selamat, seperti Yesus katakan. Karena apa? Semuanya depend on our hearts, tergantung daripada hati kita. Ada orang kelihatannya rohani gitu, kelihatannya rohani, suka dengar firman, bahkan pelayanan, tapi aku tahu kok hatinya. Sama anak-anaknya juga saya katakan, misalnya kayak ada kemarin kejadian, saya tahu kok, karena Tuhan memang gak meleset kasih karunia untuk tahu pengetahuan itu gitu ya. Dan mereka bilang, kok tulang tahu? Iya, karena tahu gitu, karena Tuhan memberikan karunia di situ. Jadi dari kita ini pun kelihatan rohani, kelihatan suka dengar firman Tuhan, tapi hatinya itu kok begitu jelas. Saya tahu hatinya, saya bisa mengenal hatinya. Sama seperti orang yang Tuhan berikan karunia penglihatan, karunia nubuatan. Kita berpikir kok gampang amat sih dia bisa mendengarkan suara Tuhan, dia bisa penglihatan akurat. Ya memang Tuhan berikan karunia itu gitu ya. Saya bisa melihat kualitas hati orang. Ini memang hatinya itu susah. Makanya saya juga nggak mau wasting time, wasting energi kepada orang yang saya sudah tahu hatinya susah. Ya, renungkan sharing yang saya bagikan ini sangat memberkati, dan teruslah mencari hidupi firman Tuhan. Karena itu yang membangun kita, bukan cuma membangkitkan iman seperti yang sangat pondasi banget. Iman adalah ya Roma 10:17, dasar iman itu Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya, Roma 10 ayat 17. Bukan cuma itu, bukan supaya kita imannya timbul, tapi lebih pada membangun kekristenan kita seluruhnya. Jadi orang kalau yang dengan hati yang murni, bukan dengan hati yang susah, yang saya tuntun dari dulu di dalam pelayanan ini, dia udah gak bisa lagi dipisahin sama firman Tuhan, gak bisa lagi, karena udah melekat. Apapun kesesakannya, gak mungkin jadi gak baca firman. Tapi kalau selama ini memang hatinya gak benar terhadap firman, maka gak heran ya udah gak baca firman lagi ya, karena gak punya motivasi yang benar. Harusnya kan dari tahun-tahun yang lalu firman udah mengubahkan dia dong ya. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan sejauh ini, dan tetaplah setia ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Kiranya
diperhatikan. Karena banyak orang yang ke gereja bahkan pelayan dengan firman Tuhan kelihatannya suka rohani, tapi hatinya nggak diubahkan oleh firman Tuhan. Gitu ya. Tetap bersemangat melakukan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.